Patrick Kluivert menyebut hanya mau menaturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia yang bermain di Eropa. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert disebut hanya mau menaturalisasi pemain keturunan yang bermain di Eropa. Mengapa demikian? Exco PSSI, Arya Sinulinga bertanya kepada Patrick Kluivert terkait keinginan menaturalisasi pemain keturunan demi timnas Indonesia. Arya Sinulinga mengetatkan syarat menaturalisasi pemain, klub tidak boleh lagi merekomendasikan. Sekarang, Menpora hanya menerima permintaan dari PSSI. Sebelumnya, klub minta naturalisasi pemain, sekarang, harus PSSI yang minta dan alasannya harus kuat, ujar Arya. Lalu, pemain yang dinaturalisasi ini, berapa lama bisa membela timnas Indonesia? Kriteria Patrick juga sangat ketat, lanjutnya. Coach Patrick hanya mau menaturalisasi pemain keturunan yang berkarier di Eropa untuk timnas Indonesia, jelas Arya. Saat ini, PSSI bersama Kemenpora sedang memproses naturalisasi 3 pemain keturunan. Ketiganya adalah Ulla Romeni, Tim Gepens, dan Dion Mars. Menyoal pemain keturunan yang dinaturalisasi harus berkancah dari Eropa, Arya mengungkapkan bahwa syarat dari Patrick Kluivert itu tidak dapat ditawar. Saya tanya, kenapa harus begitu? Kan pemain keturunan Indonesia ada di mana-mana. Dia bilang inginnya pemain yang bermain di Eropa, dia sudah punya kriteria ketat, papar Arya. Sementara itu, PSSI masih mencari calon pemain naturalisasi selanjutnya untuk timnas Indonesia, kandidatnya adalah Emil Audero Miliano Jonathan. PSSI sebenarnya memprioritaskan Emil Audero, namun, sudah 2 minggu sejak pendekatan, kiper FC Como itu tidak kunjung memberikan jawaban. Oleh karena itu, PSSI beralih ke Miliano Jonathan. Kluivert direncanakan akan berkomunikasi dengan penyerang FC Utrecht di Liga Belanda itu membahas naturalisasi untuk timnas Indonesia. Pemenang 2 trofi Liga Italia resmi gabung timnas Indonesia pada Maret 2025. Pemenang 2 trofi Liga Italia Emil Audero resmi gabung timnas Indonesia pada Maret 2025. Pernyataan mengejutkan disampaikan sosok yang biasa membahas pemain keturunan, Yusa Nugraha. Mantan pesepak bola yang pernah berkarier di Belanda ini mengatakan, PSSI sedang mengurus proses naturalisasi 4 pemain keturunan. Selain Ulla Romeni dan Jairo Riedewald, 2 pemain berposisi penyerang dan penjaga gawang akan diproses naturalisasi oleh PSSI. 1. Emil Audero dan Miliano Jonathan berpotensi perkuat timnas Indonesia pada Maret 2025. Ada lagi pemain lain, di luar Ulla Romeni dan Jairo Riedewald, yang akan tiba pada Maret 2025. Ini info A1 yang cerita ke saya, tepatnya dari PSSI-nya. Kabarnya selain Ulla dan Jairo, ada 2 pemain lagi yang potensial diurus di akhir Februari atau awal Maret 2025, kata Yusa Nugraha. Pemain ini berposisi sebagai striker dan satunya lagi berposisi kiper. Jadi ini juga saya spill sedikit, lanjut Yusa yang pernah berkarier di Akademi Feyenoord Rotterdam ini. Untuk posisi striker, ada 2 pemain yang berpotensi menjalani proses naturalisasi, yakni Miliano Jonathan dan Mauro Sijostra. Sementara untuk posisi penjaga gawang hampir pasti jatuh ke Emil Audero. Kiper Como 1907 ini sudah memberi kode akan memperkuat timnas Indonesia. Medio April 2024, Emil Audero sudah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di Italia. Medio bulan ini, Emil Audero juga mengucapkan kata, "Sampai jumpa," yang ditujukan kepada pencinta sepak bola tanah air. Dinaturalisasinya Emil Audero praktis menimbulkan pro dan kon. 2. Proses naturalisasi Emil Audero munculkan pro dan kontra. Kubu yang pro melihat timnas Indonesia membutuhkan pesaing sepadan bagi Martin Paes di posisi penjaga gawang timnas Indonesia. Sementara kubu yang kontra tidak suka dengan pernyataan ayah Emil Audero yang meremehkan Indonesia pada akhir 2021. Satu harapannya, Emil Audero benar gabung timnas Indonesia. Pengalamannya saat menjadi kiper utama Sampdoria plus momen menjadi kiper pelapis saat memenangkan trofi Liga Italia bersama Juventus dan Inter Milan teramat berarti bagi timnas Indonesia. Jika Emil Audero benar memperkuat timnas Indonesia, kan skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026 membesar. Karena itu, menarik menanti kelanjutan kabar di atas.
Di sisi lain, Emil Aldero beberapa kali mengutarakan mungkin saja ada kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Nah, untuk pemain di posisi penyerang, kemungkinan besar itu berasal dari Belanda. Kedua pemain itu akan datang setelah proses naturalisasi Ula Romeni dan Jairo Riedewald selesai. Info dari A1 ada yang cerita ke saya langsung dari PSSI, bukan orang luar, bahwa akan ada pemain baru lainnya selain Jairo dan Ula, kata Yusa Nugraha. Dua pemain potensial ini akan diproses naturalisasinya pada akhir Februari atau awal Maret 2025. Untuk posisinya itu striker dan kiper, lanjutnya. Mantan pemain Persis Solo itu ingin membantu menjawab pertanyaan dari netizen kepadanya. Ia bersyukur bisa mendapatkan informasi itu secara langsung. Jadi pemain ini benar-benar potensial dan semua proses naturalisasinya akan segera diurus. Jadi siapakah mereka? Ya, kita tunggu saja, kata Yusa Nugraha. PSSI memang sedang bergerilya mendatangkan pemain-pemain top untuk membela timnas Indonesia. Sebab, tujuan utamanya saat ini lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert mengatakan bahwa anak asuhnya memiliki dua kekuatan yang sama dengan Australia, yakni soal fisik dan kualitas. Bertemu tim-tim kuat, Patrick Kluivert tidak pesimis. Bahkan ia berani menebar ancaman bahwa anak asuhnya punya fisik kuat dan kualitas yang bagus. Satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa timnas Indonesia kami memiliki postur rata-rata yang sama dengan Australia. Tim kami tidak kalah secara fisik dan kualitas, ujar pelatih asal Belanda ini dikutip dari Bola Sport. Kendati begitu, Patrick Kluivert menyebut bahwa timnas Indonesia juga tidak boleh sombong. Jika sombong kami bisa dikritik, jadi kami tidak boleh sombong, harus dievaluasi dengan hati-hati, menurut saya kami harus pergi bagaimanapun caranya, tegasnya. Tiga pemain klub raksasa Belanda yang siap dinaturalisasi timnas Indonesia, ini profilnya. Timnas Indonesia berpeluang memperkuat skuadnya dengan mendatangkan tiga pemain keturunan Indonesia yang kini bermain untuk AS Alkmaar, salah satu klub raksasa Belanda. Ketiganya memiliki posisi berbeda, yakni winger, gelandang serang, dan striker, yang bisa menjadi solusi untuk menutupi kekurangan dalam skuad Garuda, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia. 1. Kenzo Riedewald. Kenzo Riedewald adalah pemain muda berbakat yang saat ini memperkuat AS Alkmaar U19. Pemain berusia 17 tahun ini dikenal dengan kemampuan crossing yang akurat, kecepatan luar biasa, dan kemampuannya dalam melakukan umpan-umpan pendek maupun panjang yang membahayakan pertahanan lawan. Kenzo memiliki darah Indonesia dari ibunya dan menjadi kandidat potensial untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di level tim nasional, Kenzo sebelumnya sempat memperkuat timnas U17 Suriname, mencatatkan 3 caps. Potensinya sebagai pemain muda menjadikannya aset jangka panjang untuk timnas Indonesia, terutama dalam meningkatkan daya gedor di sisi sayap. 2. Julien Noirif. Julien Noirif adalah gelandang serang AS Alkmaar U21 yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Surabaya. Pemain berusia 18 tahun ini dikenal sebagai playmaker kreatif yang mampu mengontrol ritme permainan, memberikan umpan terobosan akurat, dan menciptakan peluang bagi rekan setimnya. Julien memiliki rekam jejak yang mengesankan di berbagai level tim nasional Belanda, mulai dari U16 hingga U19, mencatatkan total 34 pertandingan internasional. Selain menjadi gelandang serang, Julien juga dapat bermain sebagai gelandang tengah dan winger kiri, menunjukkan fleksibilitasnya di berbagai posisi. Dengan statistik yang mencakup belasan gol dan assist di level klub, Julien memiliki peluang besar untuk menjadi pengatur permainan yang dibutuhkan Indonesia. Selanjutnya, Itzel Deskepe. Striker muda AS Alkmaar U19, memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Bandung dan Surabaya. Pemain berusia 17 tahun ini dikenal dengan insting mencetak gol yang tajam serta kemampuannya bermain di beberapa posisi, termasuk winger kanan dan kiri. Sebelum bergabung dengan AS Alkmaar, Itzel pernah membela PSV Eindhoven U17, mencetak 8 gol dari 22 pertandingan. Kini, bersama AS Alkmaar U19, ia terus menunjukkan potensi besar dengan mencetak gol penting dan menjadi andalan tim.
Pengalaman internasionalnya bersama timnas U16 dan U17 Belanda juga menjadi nilai tambah jika ia bergabung dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini tengah menghadapi beberapa kekurangan di posisi winger, gelandang, dan striker. Kehadiran tiga pemain ini dapat memberikan solusi nyata untuk menutupi celah yang ada. Kenzo dapat menambah daya serang di sisi sayap, Julian berperan sebagai pengatur ritme permainan di lini tengah, sementara Ijsel menjadi ujung tombak yang siap mencetak gol di lini depan. Selain itu, ketiganya masih sangat muda dan memiliki potensi besar untuk berkembang, sehingga dapat menjadi investasi jangka panjang bagi skuad Garuda. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, mereka dapat menjadi bagian penting dalam perjuangan timnas Indonesia di kancah internasional, khususnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tiga pemain keturunan Indonesia yang kini bermain untuk AS Alkmaar, yakni Kenzo Riedewald, Julian Oerip, dan Ijsel De Schepper, memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan kemampuan individu yang mumpuni di posisi masing-masing, mereka tidak hanya bisa menutup kekurangan skuad Garuda tetapi juga membawa level permainan timnas Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Kini, keputusan ada di tangan PSSI untuk memulai proses naturalisasi mereka demi masa depan sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memaksimalkan kunjungannya selama di Belanda. Dia sempat bertemu dengan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, untuk membahas beberapa langkah strategis. Termasuk rencana uji coba dengan mendatangkan De Oranje ke Indonesia. Selanjutnya, Erick bertemu Patrick Kluivert beserta staf pelatih timnas Indonesia yang baru. Terbaru, Erick Thohir bertemu dengan pemain timnas Indonesia yang berkarier di Belanda dan sekitarnya. Pada pertemuan ini dihadiri oleh Tom Haye, Mees Hilgers, Ragnar Oratmangoen, Kelvin Verdong, Eliano Reijers, dan Sandy Walsh. Mereka menggelar sesi obrolan santai dengan agenda makan malam. Setelah bertemu dengan pemain timnas yang bermain di Indonesia beberapa waktu lalu, saya makan malam dengan para pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya. Ketum PSSI membahas hal-hal krusial di timnas Indonesia. Ini cukup krusial karena skuad Garuda dalam masa transisi di era pelatih kepala yang baru. Selain itu, ini jadi ajang untuk pemain memberikan pendapatnya demi menjadi bahan evaluasi ke depannya. Apalagi ada sosok Haye dan Sandi yang sudah berpengalaman di sepak bola. Kami berdiskusi dan mendengarkan masukan-masukan untuk timnas Indonesia, lanjutnya. Erick optimis semua proses yang ada saat ini bisa berjalan lancar demi membawa timnas menjadi lebih baik. Dia berharap semua supporter selalu memberikan dukungan pada langkah yang sudah diambil. Selain itu, Erick berambisi membawa Indonesia semakin berprestasi di ajang internasional. Salah satunya adalah memasang target agar skuad Garuda bisa bermain di Piala Dunia yang sekaligus jadi target kepemimpinan Patrick. Kami semua optimistis timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik untuk bisa tampil di panggung dunia, lanjutnya. Timnas Indonesia akan kembali bertugas pada bulan Maret nanti. Mereka akan bertarung melawan Australia dan Bahrain untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda datang dengan target membawa minimal 4 poin dari laga tersebut. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melakukan pertemuan dengan tim kepelatihan timnas Indonesia. Patrick Kluivert dan timnya akan hadir di Indonesia pada akhir bulan ini dan memulai tugasnya. Mereka akan memantau pemain timnas yang ada di Liga 1 sekaligus untuk meracik komposisi tim terbaiknya. Ini akan jadi pondasi awal di era Partik setelah Shin Tae-yong dipecat dari posisinya. Sebelum tiba di Indonesia, tim pelatih timnas sudah memantau pemain abroad skuad Garuda. Terutama mereka yang berkarir di Belanda karena semua data yang ada tentunya sangat penting. Pada pertemuan ini, semua tim pelatih timnas Indonesia hadir. Patrick Kluivert hadir didampingi oleh asistennya yakni Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg. Gerald jadi nama terbaru yang diperkenalkan untuk masuk tim kepelatihan skuad Garuda. Pertemuan tersebut digelar di Belanda sebagai langkah persiapan sebelum mereka bertugas di skuad Garuda.
Selain itu, Ketum PSSI memang memiliki agenda dengan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, beberapa hari lalu. Pada pertemuan ini mereka membahas persiapan Timnas Indonesia pada bulan Maret nanti. Skuad Garuda akan kembali bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia dan Bahrain. Mereka membawa target untuk bisa mengamankan minimal 4 poin dari laga tersebut. Erik berharap persiapan yang ada bisa membawa hasil maksimal bagi timnas. Saat ini mereka ada di posisi ketiga grup C dan dalam jalur yang tepat untuk lolos ke putaran selanjutnya. Perubahan timnas Indonesia membuat sang calon lawan, Australia, pusing. Sebab, dengan komposisi pelatih baru, Tony Popovic sebagai pelatih Australia harus berpikir keras untuk menebak cara bermain baru skuad Garuda. Salah satu asisten Kluivert adalah Alex Pastoor, pria yang pernah melatih Hull City itu diyakini bakal memainkan peran yang sangat krusial pada aspek meracik taktik skuad Garuda. Melihat komposisi pelatih yang baru, timnas Indonesia diyakini bakal bermain dengan gaya baru saat berjumpa Australia. Tony Popovic pun mengakui bahwa dia belum punya gambaran seperti apa Indonesia akan bermain saat melawan timnya. Kita sudah melihat riwayat kepelatihannya, belum memiliki riwayat yang panjang, tetapi kita telah melihat struktur yang dimainkannya, dibuka Tony Popovic dikutip dari ESPN. Menurut pengamatan Tony Popovic, Kluivert pernah bermain dengan 4 dan 5 back. Gaya bermain tim racikan Kluivert berbeda dengan Shin Tae-yong. Namun, Tony Popovic juga melihat faktor Pastoor yang bisa memberi warna bagi skuad Garuda. Asisten pelatih Alex Pastoor selalu memainkan 3 back di klub yang dilatihnya. Apapun itu, kami akan menganalisisnya, kami harus menghormati lawan, sambung Tony Popovic. Cara bermain timnas Indonesia era pelatih Kluivert memang masih misteri, bukan hanya bagi Tony Popovic akan tetapi juga bagi fans skuad Garuda. Namun, Tony Popovic memastikan bahwa dia akan siap dengan segala skenario yang terjadi. Kami harus siap menghadapi cara bermain apapun, bagaimana mereka ingin build up dan bagaimana mereka ingin bertahan, kata Tony Popovic. Dan kami fokus pada permainan kami agar lebih baik. Kami harus memperkuat beberapa prinsip dan fondasi yang kami coba terapkan pada bulan Oktober dan November karena ada jeda selama 4 bulan, tegas Tony Popovic. Tristan Gojjer, calon naturalisasi timnas Indonesia, yang dekat dengan tangan kanan Kluivert. Dikaitkan dengan timnas Indonesia, bek Ajax Amsterdam yang sedang dipinjamkan ke PSC Zwolle, Tristan Gojjer, mengaku sudah dihubungi PSSI. Kabar itu disampaikan ex-pesepak bola asal Indonesia yang pernah bermain di Belanda, Yusa Nugraha. Ia ada kontak dengan PSSI, kata Tristan Gojjer. Tak sampai di situ, pemain yang biasa mentas sebagai fullback kanan dan bek tengah ini melakukan video call dengan staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Namun, nasib kurang baik dialami pesepak bola 19 tahun ini. Ia mengalami cedera lutut bersama PSC Zwolle baru-baru ini. Di akun Transfermarkt, Tristan Gojjer diperkirakan baru pulih pada awal Januari 2025. Saya harus memberikan kabar yang sedikit buruk tentang Tristan Gojjer. Ia mengalami cedera parah. Jika cedera lutut, dibutuhkan waktu pulih sekira Agustus 10 bulan, lanjut Yusa Nugraha. Kabar cederanya Tristan Gojjer pun disampaikan di akun Instagram PSC Zwolle, PEC Zwolle. Kabar buruk. Tristan Gojjer mengalami cedera lutut serius dan takkan beraksi sampai sementara waktu, tulis akun PEC Zwolle. Sekarang harapannya Tristan Gojjer segera pulih dari cedera yang dialami. Berhubung masih muda, Tristan Gojjer membutuhkan menit bermain yang banyak demi meningkatkan pengalaman bermainnya. Di sisi lain, pemain keturunan Indonesia, Tristan Gojjer mengirimkan kode keras untuk segera membela timnas Indonesia. Pasalnya pemain jebolan Akademi Ajax Amsterdam itu baru-baru ini memamerkan tato baru dengan berbahasa Indonesia yang bertuliskan keluarga. Tato baru untuk Tristan terlihat melalui story Instagram pribadinya, Tristan Gojjer. Dalam unggahan tersebut, pemain berusia 20 tahun itu mengunggah ulang postingan seniman tato Chad De Jong. Keluarga, tulis unggahan seniman tato Chad De Jong dalam Instagram, Maestro, Inc., disertakan dengan emotikon bendera merah putih, dikutip pada Kamis, 2 Januari 2025. 1. Kode keras ingin bela timnas Indonesia. Tato tersebut kemudian dianggap oleh netizen sebagai kode keras Tristan ingin segera membela timnas Indonesia. Terlebih lagi, Tristan memang memiliki darah keturunan Maluku yang kental dalam dirinya.
Netizen ramai mengajak Tristan untuk segera berkomunikasi dengan Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Tak hanya itu, mereka juga menandai akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dua bek kanan yang menjanjikan. Sekadar diketahui, Tristan sendiri merupakan salah satu pemain bertalenta di Liga Belanda. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan itu beberapa kali dipercaya untuk mengawal pertahanan Ajax Amsterdam. Namun saat ini, Tristan sedang dipinjamkan Ajax Amsterdam ke klub Eleano Rangers, PEC Zwolle. Sayangnya, Tristan baru membukukan satu penampilan. Dia kini sedang menjalani pemulihan dari cedera lutut yang dideranya. Jika benar akan dipanggil timnas Indonesia, Tristan akan mengisi posisi bek kanan yang sudah dihuni oleh beberapa pemain. Selama ini, pelatih Shin Tae-yong sering menempatkan Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, atau Yakob Sayuri di posisi tersebut. Mengenal sosok Henk ten Cate, ex-pelatih Lionel Messi digadang-gadang jadi dirtek timnas Indonesia. Sosok yang akan mengisi posisi direktur teknik, dirtek, timnas Indonesia masih menjadi teka-teki. Pihak PSSI sendiri sebelumnya sudah mengatakan akan mengumumkan dirtek pada akhir Februari 2025. Sebelumnya, Louis van Gaal digadang-gadang akan menduduki kursi dirtek timnas Indonesia. Namun, rumor tersebut langsung dibantah oleh pihak PSSI. Di sisi lain, Van Gaal juga dirumorkan akan melatih timnas Belgia. Kini, nama yang santer dikabarkan mengisi posisi tersebut adalah Henk ten Cate. Pelatih asal Belanda itu memiliki rekam jejak impresif di dunia sepak bola. Ten Cate pernah menangani sejumlah tim top Eropa, termasuk Barcelona dan Chelsea. Ia berperan penting dalam keberhasilan Barcelona meraih trofi Liga Champions dan La Liga musim 2005-2006 saat menjadi asisten Frank Rijkaard. Selama mengasuh Barcelona, ia pernah melatih pemain-pemain bintang seperti Lionel Messi, Ronaldinho, Thomas Vermaelen, Wesley Sneijder, Jaap Stam, hingga Georgios Karagounis. Karir sepak bola pria 70 tahun itu dimulai dari Akademi Ajax, tetapi ia tidak pernah membela klub tersebut di level profesional. Sebagai pemain, ia berposisi sebagai winger dan menghabiskan karirnya di Vitesse, Go Ahead Eagles, Telstar, serta Heracles Almelo. Setelah gantung sepatu, Ten Cate beralih ke dunia kepelatihan dengan menjadi asisten pelatih di Go Ahead Eagles sebelum akhirnya dipercaya menangani beberapa klub Belanda seperti Sparta Rotterdam, NAC Breda, dan Vitesse. Pada musim 2006-2007, ia mendapat kepercayaan untuk melatih Ajax Amsterdam. Karirnya berlanjut ke Chelsea pada Oktober 2007 sebagai asisten Avram Grant, tetapi ia memilih Henk setelah The Blues kalah di final Liga Champions 2008. Pada 2010, Ten Cate menjajal peruntungan di Asia dengan melatih klub Uni Emirat Arab, Al Ahly. 2 tahun kemudian, ia pindah ke Liga Cina untuk menangani Shandong Luneng Taishan. Pada 2017, Ten Cate sempat dirumorkan mengisi jabatan pelatih timnas Belanda, tetapi ia menolak tawaran tersebut dan lebih mendukung Dick Advocaat untuk mengisi posisi tersebut. Ten Cate juga pernah melatih timnas Suriname. Pada Mei 2023, Ten Cate ditunjuk sebagai asisten Aaron Winter di tim nasional negara tersebut. Salah satu alasan mengapa Ten Cate dinilai cocok untuk mendampingi Kluivert adalah filosofi sepak bolanya. Kluivert menginginkan timnas Indonesia bermain dengan skema menyerang, dan Ten Cate dikenal sebagai pelatih yang mengusung gaya ofensif serta memiliki kemampuan memotivasi tim. Dia adalah salah satu pelatih Belanda tersukses di luar negeri dan dihormati atas pengetahuan serta pengalamannya di dunia sepak bola, tulis salah satu media Belanda. Di sisi lain, nama Ten Cate juga dikaitkan dengan Federasi Sepak Bola Nigeria, NFF. Ia sempat masuk dalam radar untuk menjadi asisten pelatih tim nasional mereka. Namun, seperti dilaporkan Skore Nigeria, Exco NFF akhirnya menolak usulan tersebut.